Kuberkah wasilah abdi sadaya idongkapan tujuh salira mugi damangkeun panyawat dohir panyawat batin abdi sadaya ma'rifatkeun abdi sadaya usulkeun abdi sadaya. Ya Rasulullah, nitipkeun iman Islam abdi sadaya, iman Islam guru-guru abdi sadaya, iman Islam ibu rama abdi sadaya, iman Islam anak turunan abdi sadaya, iman Islam muslimin muslimat. Ya Allah, mugi ya Allah naijabah mabul maksad abdi sadaya bil zahir wal batin min dari dunya ila dari akhirah bihaqqika wa bihaqqi rasulika sayyidil mursalin wa bihaqqi dzurriyyatika ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah wa bihaqqi umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Kanggo waktu salajengna buat Habibnya. Udah di sini aja. Di sini aja. Siapa ingin ber? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana
Allah masih memberikan ruang, waktu dan kesempatan untuk kita bersilaturahmi, untuk kita berkumpul, untuk kita thalabul ilmi. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya, yang saya hormati, yang saya muliakan, guru saya, yaitu Abah Indra yang dari Kudang. Beliaulah yang selalu membimbing dan menuntun saya, walaupun kita bertemu, kita dekat baru setahun, tapi alhamdulillah ternyata waktu yang setahun itu sudah menjadikan hal yang luar biasa dan banyak hal-hal yang selama ini saya tidak sadari ternyata, subhanallah. Yang kedua yang saya hormati, sesepuh dan para kiai yang ada di sini. Alhamdulillah ini atas qudratullah saya dibimbing dan dituntun oleh Allah sehingga saya bisa menginjakkan kaki di tempat ini, dan bahkan saya diberikan tempat duduk yang sangat luar biasa. Tapi semoga tempat yang saya duduki ini bukan menjadi kedudukan untuk saya, karena saya tidak mencari kedudukan. Saya hanya mencari saudara, saya hanya mencari teman sahabat yang mau seiring, yang mau sejalan, yang mau bersama-sama beribadah kepada Allah, berjalan di jalan Allah dengan ketidakberdayaan dan dengan tidak kemampuan. Karena sesungguhnya tiada yang bisa dan tiada yang mampu, apapun dan siapapun di sini tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu, tidak ada yang hebat siapapun. Ini semuanya karena Allah dan ini adalah qudratullah. Kiai sekalipun, habib sekalipun, sesungguhnya kita dan mereka semua tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Ini semuanya atas kekuatan Allah, ya. Kekuatan Allah, bimbingan dan tuntunan yang diberikan oleh Allah terhadap kita, maka yang harus kita syukuri adalah ini semua. Ya. Kita bukan hebat, kita tidak hebat, kita tidak bisa, kita tidak tahu apalagi ahli. Ya. Tapi dengan rahman rahim Allah, dengan kuasa Allah, dengan kun fayakunnya Allah memberikan setitik ilmu kepada kita semua, terutama kepada guru-guru kita yang subhanallah, yang Allah titipkan begitu banyak ilmu-ilmu Allah. Jikalau Allah sedang menitipkan atau Allah sudah memberikan ilmunya kepada guru-guru kita, Allah sekaligus memberikan penerangan dan keterangan daripada ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah memberikan ilmunya dan Allah tidak memberikan keterangan dan penjelasan di dalam ilmu itu, maka siapapun tidak akan bisa menjalankan ilmu itu sendiri. Apapun dan siapapun itu semuanya karena Allah, ya. Semuanya dibantu oleh Allah, semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, semuanya diberikan bimbingan dan tuntunan oleh Allah. Untuk apa? Kenapa Allah menjelaskan dan kenapa Allah menerangkan setiap ilmu yang diberikan oleh Allah dan dititipkan oleh Allah kepada seseorang? Agar ilmu itu bisa berarti, ilmu itu bisa berfungsi, dan ilmu itu bisa dijalankan dan diamalkan di jalan Allah. Itu sesungguhnya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, malam ini bertepatan dengan tahun baru Islam. Alhamdulillah kita berkumpul dan dikumpulkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Semoga dengan tahun yang baru yang akan kita sosong mulai besok pagi, mudah-mudahan kita hidup dan dihidupkan oleh Allah dengan lembaran yang baru, dengan yang lebih baik, ya. Dengan kita lebih mau mengenal Allah, ya. Dan semoga
lembaran tahun kemarin yang begitu banyak salah dan dosa kita yang tidak mungkin kita pungkiri. Banyak 1 tahun ke belakang kita banyak dosa, banyak salah atas kesombongan kita, atas keangkuhan kita, atas merasa diri kita hebat dengan ilmu-ilmu yang sudah ada pada diri kita. Akhirnya kita lupa dengan Allah. Yang ada itu hanya milik saya, itu adalah kebisa saya karena saya belajar, saya mondok, saya sekolah. Itu yang menjadi pikiran kita dan itu yang menjadi asumsi. Selama apapun kita sekolah dan selama apapun kita mondok, kita belajar di pondok pesantren, kalau tidak ada izin dan ridha Allah, kalau tidak ada kekuatan Allah, ya, dan tidak diterangkan oleh Allah ilmu-ilmu yang dititipkannya, maka demi Allah kita tidak akan bisa apa. Maka semuanya adalah Allah, Allah, Allah dan Allah. Semoga mulai besok pagi kita hidup dengan lembaran baru, kita hidup memasuki tahun yang baru. Semoga kita lebih baik dan lebih diperbaiki oleh Allah. Itu. Dan apa lagi? Itulah semuanya kata Allah. Makanya rajin-rajinlah kita thalabul ilmi, rajin-rajinlah kita bersilaturahmi. Agar apa? Agar ilmu yang telah ada di diri kita, agar ilmu yang dititipkan oleh Allah itu bermakna, berfungsi dan berarti. Dengan apa? Dengan kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Tidak perlu banyaknya ilmu, sedikit atau 1 ayat kita amalkan, kita terangkan ilmu itu, ya. Karena apa artinya ilmu Allah itu luas? Yaitulah, barang siapa dititipkan oleh Allah sedikit ilmu, dan ilmu itu kita jalankan, ilmu itu kita amalkan, maka akan terbuka ilmu-ilmu yang, maka kita akan mendapatkan banyak-banyak ilmu. Jangan hanya sekedar kita mencari dan memperbanyak ilmu, kita sibuk mencari dan mencari, memperbanyak ilmu, kita tidak punya waktu untuk beramal dan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi apa akhirnya? Sia-sia. Ilmu itu tidak bermakna, ilmu itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena kita belum sempat untuk mengamalkannya. Kenapa belum sempat? Kita sibuk mencari dan mengumpulkan. Setelah banyak, akhirnya kita sadar, oh kita sudah tua, kita dikasih nikmat sakit oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ilmu yang kita cari selama ini dengan susah payah tidak ada arti dan tidak ada fungsi. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan lagi untuk beramal dan untuk mengamalkannya. Ya, amalkan ilmu itu walau sedikit, walaupun hanya 1 huruf, walaupun hanya alif. Ya, amalkan itu. Maka kalau kita mengamalkan alif, maka ba-nya akan terbuka, ta-nya akan terbuka, sampai ya-nya akan dibuka oleh Allah. Karena apa? Karena itu adalah milik Allah. Ya, ilmu itu milik Allah. Dan saya udah puluhan tahun ngaji demi Allah. Jangankan hatam Al-Quran, hatam huruf suci hijaiyah aja saya belum bisa hatam. Belum bisa saya hatam dan menghatamkan huruf suci hijaiyah. Padahal 6.666 ayat itu berasal dan terdiri daripada huruf hijaiyah. Ya, huruf yang selama ini terpisah, huruf yang selama ini mungkin kita tidak mengerti arti daripada alif sampai iya-nya. Ya. Tapi Allah menyambungkan setiap hurufnya, disambung-sambungkan oleh Allah. Disambung-sambungkan oleh Allah, maka akan menjadi satu kata, akan menjadi satu bimbingan, akan menjadi satu tuntunan, dan akan menjadikan banyak ilmu. Terkadang kita lupa dengan hal-hal yang kecil tersebut. Kita sudah puluhan tahun mungkin, saya tanya di sini, mungkin sudah puluhan tahun tidak lagi membaca huruf hijaiyah. Karena apa? Karena memang sudah merasa hafal dengan huruf hijaiyah itu. Ya. Yang kita sibukkan sekarang hanya membaca Al-Quran, terus kita membaca Al-Quran.
Sedangkan kita membaca Al-Quran itu sendiri, kita tidak tahu dengan artinya, kita tidak tahu dan kita tidak pernah untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan. Ya. Padahal Al-Quran itu sendiri adalah pedoman, Al-Quran itu sendiri adalah pembimbing, Al-Quran itu sendiri adalah penuntun. Dari mana asalnya? 6.666 ayat tersebut berasal dari 30 huruf, yaitu huruf hijaiyah yang disambung-sambungkan oleh Allah. Nah, sama dengan kita seperti ini. Kenapa kita disuruh bersilaturahmi? Kenapa kita disuruh saling bersilaturahmi? Kemana? Ke tempat-tempat yang kita inginkan, ke tempat-tempat orang soleh. Agar apa? Agar semuanya bisa bersambung, agar semuanya bisa berarti, agar semuanya bisa mengerti. Itulah arti daripada huruf hijaiyah itu sendiri. Ya, huruf hijaiyah itu sendiri disilaturahmikan oleh Allah, disambungkan oleh Allah antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, satu huruf dengan huruf yang lainnya. Disambungkan oleh Allah maka menjadi satu kalam Allah, menjadi satu petunjuk-petunjuk dari Allah. Itu asalnya dari mana? Asalnya dari huruf hijaiyah. Kita udah puluhan tahun melupakan huruf hijaiyah itu. Kita udah puluhan tahun nggak ngaji lagi huruf hijaiyah. Padahal kita bisa khatam Al-Quran itu asal muasalnya daripada huruf hijaiyah itu sendiri. Makanya sering kita meremehkan hal-hal yang kecil karena kita sudah merasa besar dan hebat. Kita sudah merasa banyak ilmu. Kita merasa sudah hafal dengan segala-galanya. Tapi dikala kita berjalan, dikala kita mengamalkan, itu terkadang kita sering lupa, sering lalai. Makanya perbanyaklah silaturahmi, ya, dan perbanyaklah thalabul ilmi. Maka orang yang sering bersilaturahmi itu mereka senang thalabul ilmi. Makanya silaturahmi itu sekalian kita thalabul ilmi. Agar apa? Agar bermakna dan berarti. Karena dua kesatuan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, silaturahmi dengan thalabul ilmi itu tidak pernah dan tidak akan pernah bisa terpisah. Ya, karena itu adalah dua jalinan yang akan menjadikan satu, yang akan menjadikan sambung menyambung. Sama dengan sholat. Sholat dengan sholawat apakah bisa dipisahkan? Sholat dengan sholawat apa bisa dipisahkan? Tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam sholat itu pasti ada sholawat. Dan sahnya sholat karena ada sholawat. Sama dengan kita silaturahmi dan kita thalabul ilmi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita rajin silaturahmi, maka kita akan banyak mendapatkan ilmu. Apalagi yang kita silaturahmikan itu orang-orang yang telah disolehkan oleh Allah, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, bukan orang-orang soleh, tapi orang-orang yang telah disolehkan oleh Allah. Kalau soleh mungkin semua umat Islam yang laki-laki merasa dirinya soleh dan mengaku dirinya soleh. Tapi kalau manusia yang sudah disolehkan oleh Allah, mereka tidak perlu lagi melihatkan kesolehannya kepada manusia-manusia lain atau kepada mata-mata manusia lain. Cukup dia menunjukkan kesolehannya kepada Allah. Tapi sekarang kita banyak, kita beribadah supaya dikatakan, supaya dibilang soleh oleh orang lain. Ya. Kadang-kadang ibadah kita itu kita tunjukkan kepada mata kepala orang lain. Agar apa? Agar kita dibilang hebat, agar kita dibilang soleh. Padahal belum tentu. Kenapa belum tentunya? Karena kita masih mengharapkan pujian dari orang lain di kala kita sedang beribadah atau kita melakukan ibadah itu sendiri. Ya, itu belum soleh. Belum. Tapi kalau yang telah disolehkan oleh Allah, mereka tidak akan pernah melihatkan kesolehannya kepada mata kepala orang lain. Mereka hanya melihatkan kepada Allah. Mereka hanya kepada Allah. Biar mereka dicaci, biar mereka dimaki. Kenapa? Karena orang soleh itu bukan dilihat daripada pakaian. Orang yang telah disolehkan oleh Allah itu bukan dipandang dari pakaiannya. Ya.
Tapi orang yang telah disolehkan oleh Allah, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, mereka menunjukkan bagaimana mereka memakai pakaian yang harus mereka pakai. Itu. Dan mereka menjadikan pakaian, setiap apa yang mereka pakai itu menjadi bermakna dan menjadi berarti. Apa itu pakaian yang ada di diri kita? Yaitu pakaian yang harus kita pakai itu mata kita, telinga kita, hidung kita, lisan kita, tangan kita, dan kaki kita. Itulah sesungguhnya pakaian kita. Bukan yang ini. Ini adalah baju, ya, sebagai penutup aurat kita. Ya. Pakaian kita yang sesungguhnya yaitu, ya, pakaian kita yang sesungguhnya mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Bagaimana kita memakainya? Untuk apa kita pakai pakaian itu? Seperti itu. Jadi orang soleh itu bukan dipandang atau bukan dilihat dari segi pakaiannya, tapi bagaimana mereka memakai pakaian yang ada di dirinya. Bagaimana mereka memakai lisannya, bagaimana mereka memakai matanya, bagaimana mereka memakai telinganya, bagaimana mereka memakai hidungnya, dan bagaimana mereka memakai tangannya, bagaimana mereka memakai kaki. Dan itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab yang lain sebagai pedoman dan sebagai penuntun untuk diri kita. Makanya kita juga harus belajar tentang pakaian dan apa yang kita pakai. Kalau ini kayak Abah Indra, kayak kiai kita, kayak guru kita, itu hanya pakaian. Dan siapapun bisa berpakaian seperti itu, betul pakai. Siapapun bisa dan boleh berpakaian seperti itu. Tapi bukan untuk sesuatu. Banyak di zaman sekarang mereka berpakaian yang seperti berpakaian muslim, ya. Tapi akhlak, tingkah laku dan perilakunya tidak muslim. Ya. Jadi pakaian itu di zaman sekarang itu tidak menjamin, apalagi di zaman akhir ini. Banyak wali-wali Allah yang diciptakan oleh Allah, ya, yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Ya, mereka meninggalkan mereka menanggalkan pakaian ini. Ya, banyak wali-wali Allah yang telanjang. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak ingin diketahui oleh manusia lain. Cukup Allah yang tahu tentang diri. Nah, kita pun harus seperti itu. Cukup Allah yang tahu dengan diri kita. Cukup Allah yang tahu dengan siapa kita. Ya. Gak usah kita ngaku-ngaku, gak usah kita promosikan diri kita. Gak usah kita promosikan, gak usah cari tenar, gak usah cari hebat. Dengan apa? Dengan kita mengadakan ini, dengan kita suami. Bukan dengan itu. Cukup Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Makanya ibadah kita itu bukan kepada manusia, tapi ibadah kita kepada Allah. Ya, biarkan manusia lain menyinyirkan tentang diri kita. Biarkan manusia lain menyinyirkan tentang pakaian kita. Ya. Karena apa? Karena biasanya orang yang nyinyir itu orang yang tidak mampu. Ya. Orang yang selalu memburuk-burukkan orang lain, ya, yang mereka tidak suka orang lain itu menjadi baik, dan mereka juga tidak suka jika orang lain itu menjadi buruk. Jadi nggak ada gunanya, nggak ada artinya buat mereka yang punya sifat iri, dengki dan benci. Ya. Kita baik, mereka nggak suka. Kita jelek, mereka pun nggak suka. Jadi kita harus bagaimana? Ya terserah Allah aja, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan tahun baru Islam ini kita bisa menjadi lebih baik dan kita semakin diperbaiki oleh Allah. Ya ibu-ibu ya, makanya nggak usah kita berpakaian seperti orang lain. Pakailah pakaian yang membuat dirimu nyaman. Pakailah pakaian yang membuat dirimu aman.
Tapi kalau kita berpura-pura memakai ini, memakai seperti ini, supaya dipandang hebat atau supaya dipandang soleh oleh orang lain, maka itu akan menjadikan satu beban untuk diri kita. Ya. Jangan pernah kita mengonsep hidup kita, karena hidup kita sudah dikonsep oleh Allah. Ya. Jangan pernah kita mengatur hidup kita, karena hidup kita udah ada yang ngatur. Kalau kita mengonsep diri kita, maka itu pun akan menjadikan satu beban untuk diri kita, bahkan untuk keluarga kita, bahkan untuk orang lain. Jangan kita mengatur hidup kita, apalagi mengatur hidup orang lain. Ya. Benahi dulu diri kita. Ya. Benahi dulu diri kita. Benahi dulu keluarga kita. Benahi dulu istri kita. Benahi dulu anak kita, baru kita keluar membenahi orang lain. Ya. Membenahi barang siapa yang di rumahnya dia baik, dia sayang dengan istrinya, dia sayang dengan anaknya, ya, dia baik kepada istrinya, dia baik kepada anaknya, dia baik kepada mertuanya, dia baik kepada orang tuanya, maka demi Allah kebaikan yang mereka lakukan di rumah, dikala kita keluar dari rumah, selangkah kaki kita keluar dari rumah, maka kebaikan itu akan mengiringi kita semua. Itu rahasia hidup. Ya, nggak perlu kita menyatakan diri kita kepada orang lain, oh saya orang baik, nggak perlu. Ya. Tapi lihatkan kepada orang lain, lihatkan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Ya. Bagaimana kita bersedekah kepada orang lain, kita bersedekah dulu kepada keluarga kita, kepada istri kita, ya. Kepada anak-anak kita. Kenapa disebut kita bersedekah kepada istri kita? Ya karena istri kita pun sesungguhnya orang lain. Ya, kita memberikan sedekah kepada orang lain sebelum di luar, yang di dalam dulu, yang ada di dalam. Kenapa? Karena istri kita pun adalah orang lain. Tidak ada tali temali darah antara kita dengan istri, antara istri dengan suami, ada tali temali darah. Tapi kenapa istri begitu ikhlas dan istri mau melayani suaminya dalam hal apapun? Ya, menyediakan makannya, mencuci bajunya. Padahal nggak ada hubungan tali darah. Nah, dengan anak kita itu baru ada hubungan tali darah. Makanya kalau kita ingin dianggap atau ingin diperlakukan baik di luaran sana, kita harus melakukan hal-hal yang baik dan memperbaiki yang ada di rumah tangga kita atau yang ada di dalam rumah kita. Itu. Ya. Kalau kita mau dianggap baik di luar, perbaiki dulu yang ada di rumah kita, perbaiki dulu yang ada di dalam rumah kita. Maka setelah kita keluar dari rumah itu, melangkahkan kaki, maka kita akan diperbaiki dan kita akan bertemu pula dengan orang-orang yang baik dengan kita. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, kita berbuat baik kepada istri kita, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita. Kita berbuat baik kepada mertua kita, sesungguhnya kita pun sedang berbuat baik kepada diri kita. Ya, maka kita keluar dari rumah, orang pun akan baik dengan diri kita. Kenapa? Karena aura kebaikan yang kita tanamkan, yang kita ciptakan, yang kita jalankan di rumah itu akan mengiringi kita. Nah, pun begitu sebaliknya, kalau kita di rumah selalu marah, selalu tidak menghargai istri, selalu kasar kepada anak, tidak menghargai mertua, maka jangan harap kebaikan akan kita temukan di luar sana. Walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, tidak akan berfungsi perbuatan baik kita kepada orang lain. Kenapa? Karena kita di rumah tidak pernah berbuat baik. Makanya kita bertemu orang baik dan kita dibaiki di luar sana, di luar rumah sana, ya karena kita berbuat baik. Dan jangan salahkan jika kita bertemu dengan penjahat dan kita mendapat kejahatan di luar, karena kita pun melakukan hal seperti itu di rumah. Karena apa yang kita lakukan itu hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kebaikan kita lakukan keluar dari rumah, maka kita akan bertemu dengan kebaikan itu pula. Bahkan kita bertemu dengan orang-orang yang telah diperbaiki oleh Allah. Gitu. Hanya itu rahasia itu. Sesungguhnya kita berbuat baik itu bukan kepada orang lain. Ya,
Kita berbuat baik itu kepada diri kita sendiri. Itulah Allah. Itulah aplikasi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aplikasi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita diperintahkan sholat oleh Allah untuk apa? Ya kita untuk memperbaiki diri kita agar kita tahu mana yang baik. Karena di dalam sholat itu nggak ada satu keburukan sedikit pun. Ya, di dalam sholat itu adalah kebaikan semuanya, kebaikan semuanya. Nggak ada sedikit pun keburukan di dalam sholat. Cuman kadang-kadang kita suka terburu-buru di dalam sholat. Kita suka berlari di dalam sholat itu sendiri. Kenapa? Banyak alasan. Nggak ada waktu. Saya sedang mencari ini, saya sedang mencari itu. Tidak akan kita temukan, ya, kalau kita berlari di dalam sholat itu sendiri. Makanya sholat itu nggak bisa sambil lari-lari. Ya walaupun larinya nggak kelihatan, yang lari di dalam sholat itu adalah pikiran kita, entah lari kemana, entah lari kemana. Ya. Banyak hal-hal yang salah kita lakukan di dalam sholat itu. Kita berlari-lari di dalam sholat itu. Padahal sesungguhnya larilah engkau ke dalam sholatmu, karena yang engkau cari itu ada di dalam sholat itu sendiri. Yang kita cari itu ada di dalam sholat. Terus kenapa kita buru-buru? Kenapa dengan alasan kita mau mencari ini di luar sholat? Sholatlah dengan benar, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu. Subhanallah, inilah hikmah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam tahun baru ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan tahun baru yang besok itu akan membuat diri kita lebih baik dan kita semakin diperbaiki oleh Allah. Dengan catatan kita harus berbuat baik. Harus berbuat baik. Kita harus ngaji dulu. Ngaji apa hari? Ngaji huruf hijaiyah dulu. Setelah kita ngaji huruf hijaiyah, apa itu huruf hijaiyah? Huruf yang terpisah-pisah dan dipisah. Ya. Yang mungkin kita sendiri belum tahu dan belum paham makna atau arti daripada huruf hijaiyah itu sendiri. Ya. Dari alif sampai iya. Terus kita sering membaca Al-Quran itu sendiri, sedangkan kita meninggalkan huruf hijaiyahnya, kita menyepelekan. Itulah kita manusia, hanya selalu ingin yang besar, selalu ingin yang besar, selalu ingin yang susah-susah. Ya. Yang mudah-mudah itu disepelekan. Ya. Hanya ingin mengejar yang besar, ya. Mempelajari yang susah-susah. Padahal mempelajari yang susah-susah itu udah rumit. Kita udah banyak pikiran, banyak utang, belajar yang susah-susah. Tambah nggak masuk, ya. Tambah nggak berarti, tambah nggak berfungsi. Apa itu huruf hijaiyah? Ya kita seperti huruf hijaiyah. Terpisah, saya dari kuningan, Pak Indra dari kuda, yang lain yang tak ada di mana, tak ada di mana. Tapi di dalam satu pertemuan silaturahmi, di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah, di dalam majlis thalabul ilmi, itulah huruf-huruf hijaiyah itu akan berfungsi dan berarti. Kenapa? Karena di tempat thalabul ilmi itu Allah menurunkan dan Allah memberikan ilmu-ilmunya dengan sekaligus dengan keterangan dan penerangan. Karena ilmu itu harus diterangkan dan harus dijelaskan. Agar apa? Agar tidak salah paham, agar tidak gagal paham. Ya. Untuk apa? Untuk menjalankan dan untuk mengamalkan. Banyak yang salah paham, banyak yang gagal paham, banyak yang salah jalan dengan ilmu-ilmunya. Makanya kita sering lihat banyak mereka yang berjalan, mereka sudah lupa dengan dirinya karena mereka mencari sesuatu. Di dalam berjalan itu mereka mencari sesuatu, bukan mencari yang satu. Kalau kita mencari sesuatu, maka kita tidak akan bertemu dengan yang satu. Tapi kalau kita mencari yang satu, maka kita akan diberi sesuatu. Itu. Lakukanlah sholat, lakukanlah ibadah karena yang satu, bukan karena sesuatu. Maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Karena semuanya
yang punya adalah yang Maha Satu. Ya, gitu. Mungkin ini saya mohon maaf di sini ya Allah, bukan kapasitas saya untuk berbicara sebetulnya. Dan saya juga mohon maaf di sini kepada sepuh-sepuh, kepada guru-guru atau kepada kiai-kiai dari sini, saya mohon maaf. Bukan maksud mengajari apalagi menggurui, tapi mari kita sama-sama thalabul ilmi, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu bukan untuk hebat, kita mencari ilmu bukan untuk pandai, kita mencari ilmu bukan untuk sombong, tapi mencari ilmu untuk bagaimana caranya kita berbuat baik kepada Allah yang Allah sudah maha baik terhadap kita. Ya. Bagaimana caranya kita menghambakan diri kita kepada Allah dan apa yang harus kita hambakan kepada Allah. Ya. Satu lagi, sebelum kita usul kepada Allah, kita harus usul dulu kepada kekasihnya Allah. Siapa? Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa usul kepada Allah tanpa diusulkan oleh Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum kita usul kepada Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus usul dulu kepada warasatul anbiya. Siapa warasatul anbiya? Yaitu para alim ulama yang memegang atau yang mewarisi ilmu daripada Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Yaitu adalah kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ya, jadi semuanya itu punya tatanan, semuanya itu punya tingkatan-tingkatan. Gak bisa kita, saya mau sendiri sampai kepada Allah dengan wirid, dengan zikir segala macam. Enggak akan sampai kepada Allah. Karena yang bisa menyampaikan kepada Allah itu hanya Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka usullah dulu kepada Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan berbanyak sholawat. Ya. Berbanyak sholawat, kita akan dikenal dan kita akan mengenal daripada Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jangan usul langsung kepada Allah. Karena apa? Untuk usul kepada Allah itu tidak bisa sendiri. Kita nggak bisa sendiri untuk sampai kepada Allah. Nggak bisa. Kita itu harus berjamaah. Ya. Harus banyakkan. Kenapa? Di dalam sholat itu diperintahkan atau diwajibkannya untuk berjamaah, ya agar kita bersama-sama. Bersama-sama nggak bisa kita sampai kepada Allah dengan jalan sendiri. Walaupun kita hebat, kita bisa wirid zikir dalam satu hari satu malam dengan puluhan ribu. Usul kepada. Kalau kita tidak usul dulu kepada Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbanyak sholawat dan sholawat. Cintai guru-guru kita, cintai para warasatul anbiya, cintai mereka. Karena lewat beliau, lewat mereka lah kita akan usul kepada Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lewat Nabi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pula lah kita akan usul kepada Allah. Kita disampaikan kepada Allah, doa kita masuk kepada Allah. Makanya diwajibkan sebelum kita berdoa awali dengan sholawat, setelah kita berdoa tutup dengan sholawat. Agar apa? Agar apa yang kita minta itu sampai kepada Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Nggak akan bisa. Para wali pun seperti itu. Bahkan para nabi-nabi selain umatnya Nabi Muhammad, mereka pun meminta kepada Rasulullah nanti di sana untuk minta diselamatkan dan untuk minta dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Ya. Lewat siapa? Lewat pemimpin mereka, lewat presiden mereka, lewat nabi mereka. Nabi-nabinya meminta kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon ampunkan aku kepada Allah, mohon ampunkan umatku kepada Allah. Karena apa? Karena umatku sudah tidak tahan, sudah tidak sanggup untuk diam di neraka itu sendiri. Para nabi-nabi yang lain pun nanti untuk menyelamatkan umatnya, mereka meminta kepada Rasulullah untuk diapa? Untuk disampaikan kepada Allah. Itu. Apa nanti yang diperintahkan oleh Allah? Bersolawatlah kalian, bersolawatlah kalian. Kepada siapa? Kepada kekasihku. Hanya itu yang diperintahkan oleh Allah nanti. Ya. Selawat ini sangat luar biasa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah
Untuk apa? Untuk selalu bersolawat dan bersolawat. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu sholat dan sholat. Karena hanya itu yang bisa dan hanya itu yang harus kita lakukan. Apakah itu semua akan menjamin kita masuk surga? Tidak. Enggak. Tapi setidak-tidaknya melancarkan jalan kita di kehidupan yang abadi itu sendiri nanti. Tetap masuk ke dalam surga adalah hak prerogatif Allah. Masuk ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah, dengan syafaat daripada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan rasa cinta, diberikan rasa mahabbah kita kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jalan dan semakin rajin dan semakin banyak kita bersolawat, karena hanya solawatlah yang akan menyelamatkan kita, ya. Dan syafaat daripada Nabi baginda Muhammad nanti, dan juga rahmat Allah. Masuk surga itu bukan karena ibadah, masuk surga itu karena rahmat Allah, ya. Yang kita beribadah aja nggak ada jaminan untuk masuk surganya Allah, ya. Apalagi yang nggak beribadah. Alhamdulillah, ini adalah acara-acara Allah, bukan acara kita. Ini adalah acara Allah. Allah yang mengkonsep acara ini. Kita hadir di tempat ini atas izin dari Allah, atas bimbingan tuntunan Allah. Allah tarik kita ke tempat ini. Allah tarik kita semuanya, dan tidak semuanya yang ditarik oleh Allah. Yang ada di sini, ini adalah pilihan-pilihan Allah yang hadir dan menghadiri acaranya Allah. Ini adalah acara Allah, bukan acara kita. Ya, bukan acara pribadi. Ini adalah acara Allah. Barang siapa yang hadir di dalam acara Allah, maka Allah menjanjikan, bukan lagi Allah menjanjikan, itu adalah keselamatan dari Allah. Ya, karena apa? Karena di tempat atau di majelis taklim akan banyak ilmu-ilmu Allah yang didapatkan. Sekaligus dengan banyaknya ilmu yang didapatkan, di sana pula ada keterangan dan penerangan dari Allah itu. Ya. Apakah Allah langsung menerangkan? Tidak. Allah memilih kepada sipulan itu mengatakan dan untuk menerangkan. Apapun dan bagaimanapun bentuknya yang dipilih oleh Allah, kita nggak boleh protes. Kalau mau protes, jangan ke orang yang protes sama Allah. Kenapa ya Allah si fulan bisa berbicara begini sedang pakainya tidak muslim? Nah, pakainya nggak pakai baju koko, nggak pakai jubah, apa? Karena tadi dibilang untuk mendapatkan hidayah Allah itu bukan dari pakaian, tapi dari apa yang kita pakai dan bagaimana kita memakai pakaian yang ada di diri kita. Udah cukup itu. Ya. Saya mohon maaf. Itu tadi. Gak ada maksud mengajari apalagi menggurui. Ya Pak Kiai. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama beristighfar. Mari kita sama-sama bersolawat. Semoga dengan berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, di dalam acara Allah ini, kita bertemu dan ditemukan di sana. Karena apa? Dikala Allah mengadakan acara-acara seperti ini, ya, ataupun acara-acara kebaikan, kita didatangkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, maka di sini pun dihadirkan oleh Allah ruh-ruh yang suci. Ruh-ruh yang suci dihadirkan oleh Allah untuk apa? Mereka pun ingin mendapatkan, mereka pun ingin mendengarkan, mereka pun ingin paham penjelasan tentang ilmu yang dijelaskan oleh Allah melalui sipulan dan sipulan. Ya, maaf sekali lagi, saya di sini bukan ahli, saya di sini bukan orang pandai, apalagi orang cerdik. Saya lah orang yang paling fakir, ya, yang paling fakir dari ilmu, yang tidak punya sedikit pun ilmu, tidak punya sedikit pun kemampuan. Saya bukan orang hebat, ya. Saya bukan guru. Justru dengan Allah mendatangkan saya ke sini, saya ingin mencari guru dan saya ingin bertemu dengan para guru-guru yang telah dititipkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa oleh Allah. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah dengan guru-guru yang bisa membimbing kita, yang bisa menuntun kita, yang bisa mengajarkan kita, yang bisa menjelaskan dan menerangkan kalam-kalam Allah, yang bisa menjelaskan dan menerangkan ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu berfungsi aktif dan bisa diamalkan kalau ilmu itu sudah diterangkan dan ilmu itu sudah dijelaskan. Kita mendapatkan ilmu kalau tidak diterangkan dan tidak dijelaskan, maka ilmu itu sendiri tidak akan berguna dan tidak akan berfungsi, tidak akan berarti. Gitu.
Sekali lagi saya mohon maaf kepada sepuh-sepuh, kepada kiai yang ada di sini. Saya mohon maaf. Kapasitas saya di sini bukan sebagai penceramah. Ya. Saya bukan orang soleh, tapi saya orang salah. Ya. Saya bukan orang baik, tapi saya sedang bagaimana caranya untuk memperbaiki diri saya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini, kita bisa saling membantu untuk saling memperbaiki dengan izin dari Bapak. Mungkin cukup sekian dari saya. Panjang lebar mungkin juga nggak ada arti dan maknanya. Semoga semua ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Ilmu datang dari Allah. Kalau kita tidak paham, kita tidak bisa, kita tidak mengerti, kembalikan kepada Allah. Jangan ditelan sendiri. Karena apa? Karena ilmu kalau kita tidak mengerti, kita telan sendiri, akan menjadi beban untuk hidup dan kehidupan kita. Sedangkan beban-beban yang lain masih banyak, terutama beban-beban utang. Ditambah lagi ilmu yang nggak ngerti, apa nggak karu-karuan nanti. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sesungguhnya bukan untuk orang mati, kan? Untuk kita yang masih hidup sesungguhnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, maka kembalikan kepada Allah. Datang kebaikan dari Allah, datang ilmu dari Allah. Ilmu itu tidak kita paham, kembalikan kepada Allah. Jangan pura-pura paham dan jangan memahami dengan sendirinya, maka akan sesat dan akan menyesatkan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf. Ya, dengan mungkin kata-katanya kurang baik dan kurang pantas, saya mohon maaf. Inilah saya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya, saya hanya tukang rongsok, sambil ngemis. Itulah saya, itulah pekerjaan saya. Saya orang kotor, insya Allah tidak akan mengotori orang lain. Cukup diri saya saja yang kotor. Ya, yang lainnya jangan pernah mengotori. Ya, itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Al-Haddad. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah ahsan jaza dengan berkahnya Habib. Allah datang dan kesini, semoga kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat keberkahan dan dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus para satu guru, saya para kiai, para dengan para pesadir sepuhan di atas nami payung dan sepuh sadaya matur nuwun jazakumullahu khairan kasir, jazakumullahu khairan kasir. Kamu salajengna dan kamu ibu-ibu biasa yang terpayung tuan peridu itu in bapak-bapak lajeng kapun pencas ngabedakeun para sepuh atas Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa
Di konsep kami ayah rezeki anu dihantarkan, ada yang harus diperbutkan. Kita dengan kehidupan orang sehari-hari itu ayah yang dihantarkan, ayah yang diperbutkan. Mudah-mudahan sodako si Habib si jadi wasilah ini patung-patung selaku makzam keajaiban zikrullah, keajaiban sholat Allah bakal nyurahkeun rezeki ku cara anu teu disangka-sangka.
Mudah-mudahan ibu-ibu ada bapak anu ayah di pagi siang si istiqomah. Aku yakin bahwa naon anu dibacakeun, hal naon anu dibacakeun, salat naon anu dibacakeun di majelis ieu bakal ngundang rizki Allah. Amin ya Allah. Serta manfaat yang akan orang di dunia dan di akhirat. Ulah masuk di akhirat, ke akhirat bakal datang orang di dunia. Mudah-mudahan sadaya majelis taklim, ibu-ibu taklim, sareng bapak-bapak, ku Allah dipasihan istiqomahan kami beras kalabu ilmu di tempat-tempatan. Mudah-mudahan kuhadirna Habib sareng jamaah sadayana, mudah-mudahan pangersakakan, mudah-mudahan panjang umur, kita istiqomahan, kita sekian keimanan, ketakwaan, akan Allah, mudah-mudahan dunia berjalan Tuhan muharram amin, amin ya Allah. Sekali hapunten upami saya nasang hadir dianggap yang ada ieu tradisi kami upami silaturahmi abdi hoyong berbagi rasa. Mudah-mudahan Allah mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, mau pada punya karomah? Ya. Mau. Kalau mau punya karomah harus istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu adalah batang tubuh daripada para wali-wali Allah itu diberikan karomah oleh Allah karena dia mengistiqomahkan salah satu ibadahnya. Ya. Kalau di sini sering selawat, istiqomahkan selawat, maka nanti karomah selawat itu akan. Yang karomah itu tidak bisa kita rasakan. Ya. Dan sering berbagi. Mau berbagi. Hah? Boleh. Mengat tidak harus salaman kalau perintah Nabi, mudah-mudahan yang wasilah hajat dikabulkan. Yang nggak punya berkah. Kalau berkah iya. Kalau nyana cai, nyana nyana kita nyana, kalau para sepuh dan berjenis istri majid pemikat, kalau para cai diantos di bumi kita. Sabar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta iksiru wa dhalli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ibadallah rijalallah,
لله أشان الله بفضل الله بالبركة والكرامة سيد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بالبركة والكرامة محمد ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بالبركة والكرامة حبيب شديد ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله بالبركة والكرامة مما كان ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله سألكم ولجوها رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسجوعا مقوم لله بكسب الهود عيني ورفع البين من بيني وشمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيعا عند الله Tarik. Kuat di komandoan.